Selamat malam dan selamat berjumpa kembali para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita memulai renungan malam ini, marilah kita membukanya dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim dan Maha Kuasa, kami bersyukur dan memuji Dikau sebab Engkau telah menjaga, melindungi dan menyertai kami dalam segala rencana, usaha dan karya serta pelayanan kami sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan suci yang akan kita renungkan malam ini saya ambil dari kitab Keluaran bab 11 ayat 10 dilanjutkan bab 12 ayat 14. Bacaan dari kitab Keluaran. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat di depan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi dari negeri Mesir. Maka bersabdalah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela dan berumur setahun. Boleh domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kalian kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel harus berkumpul, harus menyembelih pada senja hari. Dari darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus makan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti tidak beragi dan sayuran pahit. Janganlah kalian memakannya mentah atau direbus dengan air, tetapi hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepala, betis dan isi perutnya. Janganlah kalian tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang ditinggalkan sampai pagi harus dibakar habis dalam api. Beginilah kalian memakannya: pinggang berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kalian memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir, membunuh semua anak sulung, baik anak-anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba tersebut menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah kalian tinggal. Apabila aku melihat darah itu, aku akan melewati kalian. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah kalian pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari itu juga harus menjadi hari peringatan bagimu, dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Hari itu harus kalian rayakan sebagai suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Renungan malam ini saya beri judul Tuhan lewat menjadi saat keselamatan. Hidup bebas tanpa tekanan dari orang lain atau bangsa lain adalah menjadi kerinduan dan harapan setiap orang dan semua bangsa. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, namun kondisi paceklik yang menimpa seluruh negeri Mesir dan negeri Kanaan berimbas pada orang Kanaan umumnya dan keluarga Yakub khususnya. Dan atas keinginan Yusuf putra Yakub dan Raja Mesir, Yakub dan anak-anaknya bersama istri mengungsi atau berpindah ke Mesir. Di Mesir, Allah tetap menyertai orang Israel dan memenuhi janjinya kepada Abraham dalam hal keturunan. Sehingga dari waktu ke waktu jumlah orang Israel terus bertambah. Akibat semakin banyaknya orang Israel di Mesir,
menimbulkan kecemasan bagi Raja baru Mesir dan orang-orang Mesir pada umumnya. Maka raja dan orang-orang Mesir mulai menindas orang Israel dengan kerja paksa. Kerja paksa membawa penderitaan dan keluh kesah bagi bangsa Israel. Dan keluh kesah bangsa Israel itu didengar oleh Allah, dan penderitaan mereka dilihat Allah. Maka Allah memanggil dan memilih Musa menjadi pemimpin untuk membawa Israel keluar dari tanah Mesir dan menghadap Firaun untuk memohon agar diizinkan untuk membawa bangsa Israel keluar. Namun Firaun tetap menolak dan bertegar hati. Meskipun di satu sisi dan di sisi lain Allah mengeraskan hati Firaun untuk melihat kesetiaan dan ketekunan Musa dan Harun. Melalui Musa dan Harun, Allah mengirimkan aneka tulah agar Firaun segera mengizinkan bangsa Israel keluar. Tapi ternyata Firaun tetap berkeras hati. Kekerasan hati Firaun menjadi peluang bagi Allah untuk menunjukkan kepada Musa dan Harun serta orang-orang Israel umumnya bahwa ia sendiri akan turun tangan melunakkan hati Firaun dan menyelamatkan bangsa Israel. Hal ini menyata dari warta kitab Keluaran yang kita dengar tadi. Penyelamatan terhadap bangsa Israel tidak terjadi secara ajaib, melainkan melalui sebuah persiapan dan proses yang harus dilakukan oleh Musa dan Harun berdasarkan petunjuk Allah, dengan aneka catatan yang harus diperhatikan agar dapat berjalan dan tetap menjadi saat keselamatan, dan harus diingat dan dikenangkan sampai selama-lamanya. Proses dan peristiwa itu adalah: pertama, ditetapkan salah satu bulan yang menjadi permulaan segala bulan, dan bulan itu menjadi yang pertama untuk setiap tahunnya. Kedua, bulan yang ditetapkan sebagai bulan pertama harus diumumkan kepada bangsa Israel. Ketiga, setiap tanggal 10 bulan itu hendaknya diambil seekor anak domba oleh masing-masing keluarga. Tetapi jika ada keluarga atau rumah tangga yang sedikit anggotanya, mereka dapat bergabung dengan keluarga tetangga untuk menghabiskan seekor anak domba berdasarkan keperluan tiap-tiap orang. Keempat, anak domba harus jantan, tidak cacat, berumur 1 tahun. Jika bukan domba, maka boleh kambing dan harus dikurung sampai tanggal 14 bulan itu. Kelima, semua orang Israel harus berkumpul bersama untuk penyembelihan domba pada senja hari. Keenam, dari darah anak domba itu diambil sedikit untuk dioleskan pada tiang pintu dan pada ambang atas tempat orang makan anak domba. Ketujuh, pada malam itu juga anak domba yang disembelih itu harus dimakan, tetapi dengan dipanggang bulat-bulat dan dimakan dengan roti tak beragi dan sayuran pahit, bukan daging mentah ataupun daging rebus. Orang makan sampai habis dan tidak ada yang sisa. Jika masih tersisa, maka harus dibakar dalam api sampai habis. Kedelapan, saat makan, pinggang harus berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tangan, dan makannya cepat-cepat. Semua itu menjadi Paskah bagi Tuhan, karena malam itu menjadi malam keselamatan bagi orang Israel, tapi menjadi saat ketidakselamatan bagi orang-orang Mesir, karena Tuhan lewat. Kesembilan, setiap ambang pintu rumah yang dioles darah menjadi tanda bahwa rumah itu milik orang Israel. Maka saat Tuhan lewat dan melihat darah pada tiang pintu rumah, Tuhan akan melewatinya dan tidak terjadi tulah kemusnahan. Kesepuluh, hari itu Tuhan harus menjadi hari peringatan bagi orang Israel dan harus dirayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun dan menjadi ketetapan untuk dirayakan. Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, bagi kita orang Kristen, perayaan Paskah saat Tuhan lewat yang dirayakan oleh orang Israel tempo dulu di Mesir, kini kita rayakan secara baru, yang dimulai dengan perayaan penerimaan abuh, kemudian ada puasa pantang dan mati raga selama 40 hari.
Anak dombanya adalah Yesus Kristus sendiri yang menjadi korban Paskah untuk menyelamatkan semua bangsa manusia. Korban Paskah itu kini kita rayakan secara terus-menerus dalam perayaan Ekaristi. Maka perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap minggu dan setiap hari dapat kita lihat sebagai saat Tuhan lewat atau saat keselamatan. Untuk itu bagi orang Kristen, perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap hari Minggu adalah saat keselamatan yang berlangsung setiap hari dalam hidup ini. Maka adalah sebuah kesalahan dan menjadi dosa bagi kita orang-orang Kristen bila orang Kristen pada hari Minggu yang merupakan saat keselamatan bersikap masa bodoh dan tidak merayakannya. Karena Ekaristi bagi kita adalah pusat dan puncak kehidupan. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah yang maha baik, di akhir hari ini kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan yang tiada henti-hentinya boleh kami terima daripadamu. Ampunilah salah dan dosa kami agar kami boleh beristirahat dengan tenang hingga tiba hari baru. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa dari kita, orang-orang sakit disembuhkan, keluarga-keluarga yang sedang dalam kesulitan dan persoalan hidup diberikan jalan keluar. Orang-orang yang kita jumpa sepanjang hari ini dan bekerja dengan kita, dan juga istirahat kita sekalian, dan mereka semua dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati.